Kenaikan Yesus ke sorga berkat bagi umatnya. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita hatinya. Haleluya. Memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, mengingatkan dan memaknai peristiwa itu sebagai berkat bagi umatnya. Terkait dengan hal itu, kita akan pelajari bagaimana berlangsungnya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Cara beroleh berkat rohani tersebut bagi orang percaya sesuai dengan ayat yang kita baca adalah berkat akan turun ke atas hidup orang percaya bila ketiga hal ini dimiliki atau ada dalam hidup umatnya, yaitu yang pertama, mengutamakan dan memperhatikan, mau memeriksai kehidupan rohani sendiri. Kisah 1 ayat 6, Matius 6 ayat 33. Pertama, Tuhan Yesus ingin umatnya dapat memilih untuk fokus sajalah kepada kehidupan rohani. Terarah hidupnya kepada perkara-perkara rohani, fokus kepada perkara-perkara kekal, perkara-perkara kerajaan Allah, bukan kerajaan yang ada di dunia ini. Seperti keinginan memulihkan kerajaan Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya umatnya, orang percaya memiliki hidup yang semakin diubahkan menjadi seirama dengan hatinya Tuhan. Semakin berkualitas rohani dan memiliki iman murni yang teruji. Hidup semakin taat berjalan bersama Yesus. Tambah hari, tambah semakin hidup seperti Yesus. Ketika murid-muridnya bertanya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 7 mengenai pemulihan kerajaan bagi Israel, Tuhan Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahuinya. Sebab Bapa lebih tahu masa dan ketikanya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus menghendaki murid-muridnya lebih peduli dengan masalah pemulihan. Maksud saya begini, Yesus tidak ingin murid-muridnya itu lebih peduli kepada masa pemulihan kerajaan Israel pada waktu itu. Melainkan Tuhan menghendaki agar mereka lebih fokus saja kepada hal yang lebih penting, yaitu kerajaan Allah, dan mempersiapkan dirinya untuk menjadi saksinya, memberitakan Yesus kepada dunia.
Yesus lebih menghendaki agar orang percaya dapat hidup dengan tidak perlu lebih memusingkan atau lebih fokus kepada keadaan ataupun selalu memandang dan meladeni dan juga hanya hidup memperkarakan urusan-urusan duniawi yang melelahkan dan menghabiskan waktu sia-sia. Tetapi lebih mau memprioritaskan urusan kerajaan Allah, perkara-perkara yang kekal, bukan memprioritaskan urusan yang fana, dan hanya mau mengejar memperoleh barang-barang fana, kenikmatan, kesenangan hidup yang fana dan yang hanya sementara ini saja. Ketika kita masih menggenggam, tidak mau melepas dan tetap terikat dengan perkara-perkara duniawi, maka kita akan kehilangan berkat rohani yang Tuhan telah sediakan. Itu sebab Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, ayat hafalan kita semua tahu ini ya. Tetapi biar kita melakukannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita mengejar perkara-perkara kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dulu. Memprioritaskan lebih dari segalanya, dari perkara-perkara lainnya. Maka janjinya adalah akan menambahkan segala sesuatu yang perlu bagi kita. Inilah jaminan Tuhan bagi umatnya yang tidak akan diingkari atau dilalaikannya. 2. Menjadi saksi Yesus. Kisah 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Yang kedua ini saya jelaskan demikian, Tuhan Yesus mengutus kita orang percaya, murid-muridnya, hamba-hambanya untuk bertindak dan bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah dan menjadi saksinya. Dengan demikian, hidup yang menjadi suratan yang terbuka ini, seperti dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat 2 sampai dengan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Orang percaya, hamba-hambanya, sepatutnya dapat menunjukkan identitas diri sebagai saksi Kristus dengan benar dan baik di dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Allah ingin dunia tahu tentang Yesus Kristus melalui hidup kita, keluarga kita, dan juga melalui rumah tangga kita. Dapatkah itu menjadi contoh atau teladan yang baik dan yang memuliakan nama Tuhan? Atau sebaliknya, hidup kita hanya nampak bagus, nampak indah di luar atau di kulit saja, tetapi keropos dari dalam dan rusak, hancur di dalamnya. Meski kemasan luar terlihat utuh dan tidak terlihat keretakannya bagi mata banyak orang, seperti begitu baik penampakannya dari kulit luar saja, namun nuranimu, hatimu pasti tidak dapat mendustai dirimu sendiri. Mungkin saudara sudah begitu pandai dan berusaha menutupi dan bersandiwara di depan banyak orang, namun tidak semua orang bisa dikelabui. Akhirnya akan ternyata mereka banyak membicarakan keadaan keluargamu di belakangmu dan saudara sendiri tidak dapat menyadarinya. Ironis sekali. Apa yang dianggap tidak diketahui orang lain ternyata dapat terendus juga, bahkan seolah sudah menjadi rahasia umum, dan sepandai-pandai menyembunyikan bangkai akan tercium juga baunya. Begitu pepatah katakan. Bahkan saudara sendiri tidak lagi dapat merasa layak berada dalam pelayanan karena terganjal oleh masalah keluarga yang tidak harmonis dan dianggap memalukan. Sebab terkait status sebagai pemimpin jemaat atau gembala, sehingga rasa pantas itu timbul, menyadari, mengingat
dirinya dan statusnya sebagai keluarga pelayan Tuhan, pemimpin umat yang sepatutnya dapat memberi keteladanan yang benar dan baik, menjadi contoh baik bagi jemaat, dan merasa malu jika bertemu dengan kolega atau teman sejawat yang mengetahui keadaan rumah tangga saudara. Sebab hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain, sudah menjadi cemoohan dan menjadi siak. Terlebih terhadap Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan di hadapannya. Sebab itu, introspeksi dan benahi dulu keadaan hidup dan keluarga saudara agar layak dan berkenan. Dalam menjalankan tugas pelayanan agar tidak mempermalukan diri sendiri, mempermalukan keluarga, dan terlebih nama Tuhan yang kita layani. Menjadi saksi Kristus akan diberikan kuasa. Yesus berjanji menyertai pelayannya, hambanya, saksinya sampai akhir zaman. Dan saat dia terangkat ke sorga, tangannya memberkati umatnya. Sebab itu orang percaya harus berada di pihak Yesus. Jangan pro dunia, kompromi dengan dunia dan keduniawian dan menjadi seterunya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ayat hafalan ini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksinya berarti hidup mempresentasikan hidup Yesus di dalam hidup kita. Sehingga orang dapat melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memahami dan mempersiapkan diri menyambut kedatangannya yang kedua kali. Jika kita sudah tahu bahwa Yesus akan datang kembali, tentu kita tidak akan hidup sembrono, tidak akan hidup seenak-enaknya, suka-suka kita sendiri. Tapi kita benar-benar mau mempersiapkan diri kita untuk layak ketika Tuhan datang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga ini penting, mengingat kedatangannya kali kedua itu pasti terjadi. Umatnya siap atau tidak siap, Yesus akan datang kembali. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai dengan 11 kita sudah baca demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka ketika mereka sedang menatap ke langit waktu itu. Waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perlu bagi setiap umatnya untuk melakukan persiapan diri, juga keluarga, dan juga umat yang dipimpinnya, bagi para pemimpin rohani, bagi para gembala, untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, agar kita kedapatan berkenan dan masih berada di track, di jalur Tuhan, di jalan Tuhan, dan tidak kedapatan menyimpang ke kiri ataupun menyimpang ke kanan. Fokus hidup kepada kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kita menyibukkan diri dalam pekerjaannya, rajin bekerja di dalam bendangnya, dan kita mau hidup di dalam rancangannya, hidup yang seirama dengan hati Tuhan dan kehendaknya. Ingatlah, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 16 ayat 13 ayat 15, Wahyu 16 ayat 15 demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Firman Tuhan mengingatkan agar kita memperhatikan pakaian yang kita kenakan, bukan pakaian kotor, dan juga bukan pakaian yang tidak layak untuk pesta, menyongsong kedatangannya sebagai raja di atas segala raja, dan pakaian yang layak dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Pakaian yang adalah perbuatan-perbuatan yang dikenakan orang percaya, apakah hidupnya telah mengenakan Kristus ataukah tidak.
Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimanakah engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Galati 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 5 ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Pakaian perbuatan kebenaran dan kekudusan itulah yang diperhatikan dan yang dikehendakinya untuk dikenakan dan dilakukan oleh umatnya. Wahyu 22 ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jangan lengah, jangan mengendorkan kerajinanmu. Tetap layanilah Tuhan dengan tekun dan setia. Bekerja bagi kepentingan kerajaan Allah dan jaga, bahkan berusahalah berjuang, tingkatkan mutu kerohanian agar semakin taat dan tunduk melakukan kebenaran firman-Nya, hidup di dalam kekudusan, dan semakin menyukakan hatinya Allah, hidup seirama hati Tuhan. Sering saya katakan ini karena saya suka sekali dengan kalimat ini, hidup seirama dengan hatinya Tuhan, mengejar perkenanannya, mengutamakannya melebihi apapun lainnya. Tuhan Yesus segera datang kembali. Tanpa seorang pun mengetahui masa dan waktunya, hanya Bapa saja yang tahu. Bagian orang percaya, bagian kita adalah umat-umatnya, hamba-hambanya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan sungguh-sungguh untuk menyongsong kedatangan yang kedua kali dan menjaga hidup ini dan juga pelayanan kita agar tetap berkenan kepadanya. Apapun tantangan dan ancaman yang menghadang, saudara yang kekasih, Tuhan Yesus akan menyambut dan menyediakan mahkota kehidupan bagi yang setia dan yang tekun sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya itu kita garis bawahi. Penting dalam hidup kita, di hari-hari kita, di hari-hari hidup yang sisa, yang masih ada ke depan. Biarlah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, berjuang, hidup, menyukakan, menyenangkan hati Allah, bekerja dengan tekun, setia, dan rajin, melayani Tuhan, melakukan pekerjaannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.